Baik, perkenalkan, nama saya Immanuel Exul Nathan Hari Pratama. Saya berkuliah di Universitas Diponegoro Yogyakarta dengan NIM 221210071. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah informasi IS strategi dengan membuat proyek perancangan strategi sistem informasi untuk PT Kanisius. Langsung saja, yang pertama, ada pendahuluan. Di sini PT Kanisius sebagai salah satu penerbit dan percetakan tertua di Indonesia memiliki kekuatan utama pada reputasi dan pengalaman yang solid, keanekaragaman produk bukunya, serta SDM yang berkualitas. Namun perusahaan menghadapi kelemahan seperti ketergantungan pada metode distribusi tradisional, contohnya seperti pemasangan pamflet, pemasangan baliho, atau yang lain dan lain-lain, dan keterbatasan infrastruktur digital. Peluang yang dapat dimanfaatkan termasuk digital, pengembangan produk baru seperti buku digital atau e-book, serta ekspansi pasar internasional. Di sisi lain, ancaman yang dihadapi mencakup persaingan ketat, perubahan preferensi konsumen terhadap media digital, dan fluktuasi ekonomi. Kemudian tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang strategi IIS untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya ada rancang strategi IS. Yang pertama dari segi infrastruktur teknologi sebagai fondasi. Strategi ini dimulai dengan membangun fondasi yang kuat melalui modernisasi infrastruktur teknologi dengan mengadopsi cloud computing, virtualisasi, dan jaringan berkinerja tinggi. PT Kanisius akan memiliki fleksibilitas dan skalabilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan bisnis. Rancang strategi IS yang kedua yaitu integrasi sistem untuk efisiensi yang maksimal. Berbagai sistem dan aplikasi yang akan diintegrasikan dalam arsitektur enterprise yang terpadu. Data warehouse akan menjadi pusat penyimpanan data yang terpusat. Kemungkinan analisis mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Penggunaan API akan mempermudah interaksi antar sistem, meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses bisnis. Lanjut masih dari rancang strategi ES yang ketiga, yaitu pengelolaan perubahan atau change management. Ya, melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan dengan seluruh stakeholder atau pemangku jabatan mengenai perubahan yang akan terjadi, manfaat yang kita boleh, dan potensi tantangan yang kita menyediakan pelatihan yang komprehensif pada karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan sistem dan aplikasi yang baru. Rancang strategi yang keempat yaitu risiko dan keamanan data. Yang pertama, melakukan analisis risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap keamanan data dan sistem informasi. Yang kedua, menetapkan kebijakan keamanan yang komprehensif dan memastikan semua karyawan memahami dan mematuhinya. Yang ketiga, menerapkan sistem keamanan yang kuat seperti firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data dan sistem dari serangan cyber. Lanjut dari evaluasi dampak strategi S. Dari segi efisiensi operasional, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, penerapan teknologi canggih seperti otomatisasi proses, manajemen data, dan sistem integrasi jadi kunci utama. Dengan mengadopsi teknologi robotic process automation atau RPA dan Internet of Things atau IoT, organisasi dapat mengotomatisasikan tugas yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya. RPA mampu menggantikan proses manual seperti entry data, validasi, dan pengelolaan dokumen, sehingga mempercepat penyelesaian tugas sekaligus mengurangi biaya operasional. Sementara itu, IoT memungkinkan pemantauan proses secara real time, memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi downtime. Yang kedua, dari segi sinergi bisnis. Dalam konteks perusahaan, khususnya pasca akuisisi, keberhasilan menyelaraskan proses bisnis menjadi faktor kunci untuk menciptakan sinergi yang kuat, mengintegrasikan proses bisnis antara PT Kanisius dan identitas yang diakuisisi menggunakan platform yang andal. ERP atau Enterprise Resource Planning memungkinkan penyatuan berbagai fungsi operasional ke dalam satu sistem terpadu, mulai dari manajemen keuangan hingga rantai pasok. Ditambah dengan teknologi cloud, semua data dan sistem dapat diakses secara real time oleh seluruh unit bisnis atau divisi bisnis.
memastikan kelancaran operasional tanpa hambatan geografis atau teknis. Integrasi ini tidak hanya mempercepat adaptasi pasca akuisisi, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan masa depan. Yang ketiga, dari segi ROI atau Return of Investment. Implementasi teknologi otomasi dan sistem informasi terintegrasi tadi mengurangi ketergantungan pada SDM atau sumber daya manual. Tugas-tugas yang sebelumnya memakan waktu seperti edit data, pelaporan, dan pengelolaan inventaris dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat menggunakan alat otomatis. Hal ini tidak hanya menggunakan biaya operasional, tapi juga memungkinkan alokasi sumber daya manusia ke tugas yang lebih strategis dan bernilai tambah. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.